Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter Timnas Indonesia. Beberapa hari lagi pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang di round ketiga ini. Pertandingan terakhir laga ke-10 yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia. Sebenarnya pada pertandingan terakhir tidak begitu berpengaruh atau tidak berpengaruh bagi kedua negara, baik untuk Jepang sendiri yang sudah lolos ke Piala Dunia maupun untuk Timnas Indonesia yang memastikan diri mengunci tiket ke round 4. Dan dalam pertandingan ini sebenarnya memang ya meskipun dianggap tidak ada berarti apapun untuk klasemen nanti, tapi jelas bahwasanya Timnas Indonesia butuh dalam pertandingan terakhir ini. Jelas untuk kesiapan mental, beberapa strategi yang baru bisa diterapkan dalam pertandingan melawan Jepang nanti ketika dimainkan di Jepang sana. Bagaimana tidak, banyak pemain Timnas Indonesia yang belum merasakan bermain bersama Patrick Kluivert. Apakah nanti di laga terakhir Patrick Kluivert akan mengkombinasikan beberapa pemain yang belum mendapat kesempatan bermain, atau malah Patrick Kluivert akan menurunkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Jepang nanti? Karena kita tahu sendiri, menarik sebenarnya ketika menunggu pertandingan melawan Jepang dengan membandingkan Timnas Indonesia ketika melawan Cina kemarin di GBK Jakarta. Kita melihat ada beberapa pemain istimewa, kita bilang istimewa karena harganya tinggi dan termasuk pemain yang berkualitas. Masih ingat di GBK kemarin bagaimana Miss Hilgers dan Kevin Dix dicadangkan oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert lebih memilih Rizky Ridho dan lebih memilih Jacob Sayuri untuk dimainkan di awal pertandingan hingga menit ke 60-70 sebelum digantikan oleh Kevin Dix. Bahkan Miss Hilgers sendiri tidak bermain di laga melawan Cina. Apakah itu bentuk strategi khusus melawan Cina kemarin, ataukah nanti di pertandingan melawan Jepang Patrick Kluivert akan mempercayakan tim terbaiknya dengan menurunkan Miss Hilgers maupun Kevin Dix dari menit-menit awal pertandingan? Menarik sebenarnya karena euforia kemenangan atas Cina kemarin jelas meningkatkan percaya diri Timnas Indonesia. Apalagi wabil khusus untuk pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ya, atau kita sebutkan biasanya dengan nama pemain lokal kita. Karena dalam pertandingan melawan Cina kemarin, euforia itu merembet lebih banyak ke pemain lokal yang ternyata mampu tampil apik, mampu berbaur dengan pemain diaspora, dan mampu menunjukkan performanya yang luar biasa di laga melawan Cina kemarin. Dan harapan itu masih membumbung tinggi sebenarnya. Menunggu nanti pertandingan melawan Jepang di laga terakhir tanggal 10 Juni esok. Jelas penantian untuk melihat bagaimana penampilan Timnas Indonesia yang menarik seperti melawan Cina kemarin ditunggu-tunggu. Karena jelas Jepang akan bermain berbeda dibanding dengan Cina kemarin. Bagaimana kita tahu Jepang selama ini selalu bermain terbuka, bermain dari kaki ke kaki, dan jelas menunjukkan permainan yang cantik dan dengan seni sepak bola yang tinggi lah, ala-ala Eropa. Bagaimana Jepang selama ini kan sudah terkenal bermain sangat efisien, efektif, dan jelas sedikit kelengahan dari tim lawan pasti akan dimanfaatkan oleh Jepang. Kita ingat betul bagaimana laga Maret kemarin Timnas Indonesia harus dihajar habis-habisan oleh Jepang dengan skor 4-0 di GBK. Waktu itu kita mendapat peluang pertama oleh Orat Mangun, sayang tidak mampu dikonversi menjadi gol, hingga akhirnya kita dibalas dengan 4 gol oleh Jepang. Dan menarik karena memang Jepang dalam 2 laga terakhir ketika melawan Australia kemarin dan melawan Jepang nanti, pelatih Jepang sudah menginformasikan akan menurunkan pemain lapis keduanya, bukan pemain inti yang dibawa dari round 3 awal hingga memastikan Jepang lolos ke Piala Dunia. Dan itu terbukti ketika kemarin melawan Australia, Jepang harus kalah di menit-menit terakhir sebelum pertandingan usai. 1 gol membawa Australia di depan mata lolos secara langsung ke Piala Dunia. Meskipun dengan begitu belum tentu juga Indonesia akan mampu meraih hasil maksimal di Jepang. Karena kita tahu lah kualitas Jepang itu seperti apa. Bahkan level keduanya pun
sama Australia saja hingga menit terakhir Australia baru mampu membobol gawang Jepang. Itu berdasarkan skor ya, tapi kalau berdasarkan penampilan kita belum tahu persis karena kita belum melihat video penampilan Australia melawan Jepang di laga kemarin terakhir antara Jepang dan Australia. Tapi apapun itu menarik sebenarnya, ditunggu untuk timnas Indonesia melawan Jepang esok beberapa poin lah. Kurang lebih 1 poin pertama adalah formasi apa nanti yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Yang kedua, siapa pemain yang akan diberi kesempatan? Apakah pemain Liga 1, pemain lokal kita akan banyak diberi kesempatan dari menit pertama? Atau yang ketiga, apakah Patrick Kluivert akan memainkan seluruh pemain diasporanya untuk mampu menjegal Jepang? Karena jelas untuk hasil positif ketika melawan Jepang nanti itu akan menambah rasa kepercayaan diri tim yang luar biasa. Apalagi mampu mengalahkan, bahkan hanya seri pun, bahkan untuk menghasilkan seri pun itu effort luar biasa dan mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri tim dalam menghadapi round 4 nanti yang digelar bulan Oktober. Tapi apapun nanti hasilnya, harapannya ya misalkan kalah, Jepang harus berusaha payah lah untuk melawan kita. Jangan sampai kita habis-habisan diajar oleh Jepang di sana. Karena dengan bersusah payahnya Jepang untuk menang melawan kita, jelas itu model positif untuk dibawa menuju persiapan round 4 nanti. Apalagi syukur-syukur hasilnya positif untuk kita. Seri ataupun kemenangan yang diraih nanti di Jepang, jelas itu akan membumbung tinggi rasa percaya diri timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia di ronde keempat. Ya apapun hasilnya kita tunggu. Meskipun tidak berarti untuk kedua kesebelasan, tidak mempengaruhi klasemen sementara ini, jelas pertandingan itu akan sangat berarti untuk punggawa-punggawa timnas Indonesia. Ya harapannya mendapat hasil yang terbaik, karena bagaimanapun sudah teruji timnas Indonesia ternyata mampu bersaing sejauh ini. Di round 3 ini tim kita pun hanya kalah melawan Australia di Australia dan melawan Jepang ketika bermain di GBK. Apakah nanti di pertandingan terakhir akan mampu juga untuk clean sheet dan mampu untuk menahan Jepang atau bahkan membalikkan keadaan untuk menang atas Jepang? Ya memang menarik lah, karena memang banyak prestasi yang diukir oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini. Pertama kali lolos round 3 dan pertama kali lolos ke round 4. Luar biasa, karena dalam 5 laga terakhir Indonesia memang hanya kalah ketika melawan Jepang. Menang lawan Arab Saudi, kalah lawan Jepang, menang lawan Arab Saudi, kalah sama Australia, menang lawan Bahrain, dan menang lawan Cina. 2 kali kalah, 3 kali menang. Dan ini pertandingan terakhir, harapannya ditutup dengan manis. Ya syukur-syukur hasil positif, tapi bukan skor yang kita tunggu ya, tapi bagaimana penampilan di lapangan esok ketika melawan Jepang. Paling tidak menyulitkan Jepang, syukur-syukur kita bisa bermain cantik dari kaki ke kaki hingga mampu menampilkan permainan yang luar biasa. Itu adalah prestasi yang luar biasa, terutama untuk supporter timnas Indonesia seperti kita-kita ini yang tidak bisa berangkat ke Jepang untuk menonton langsung. Tapi memang menarik apa nanti yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert dan tim dalam menghadapi Jepang. Apakah ada perombakan susunan formasi yang mengagetkan seperti melawan Cina kemarin, atau ada beberapa pemain yang akan dicoba? Karena selama round 3 ini kan kita belum pernah melihat kiper kita bermain ya. Ada Nadeo, ada Hernando. Apa nanti tiba-tiba diberi kesempatan kan kita belum tahu. Kalau harapan sih beberapa pemain kita yang belum pernah bermain bisa dikasih kesempatan. Meskipun betul melawan Jepang, tapi bagaimanapun pemain-pemain yang belum masuk formasi dan bisa digunakan untuk sebagai ajang uji coba lah untuk pemain-pemain yang belum mendapatkan menit bermain supaya bisa nyetel. Karena bagaimanapun skuad itu memang kedua kesebelasan, dari kesebelasan yang dimainkan di babak pertama atau tim inti dan lapisan kedua. Karena kalau timpang jelas akan berbahaya, karena kita tahu sendiri ada beberapa pemain yang sudah menyandang kartu kuning dan berbahaya untuk round 4 esok. Jelas ada kapten kita J.I. Jess,
sudah mengantongi 1 kartu kuning, Kelvin Verdong kartu kuning. Apakah nanti ketika lolos ke round 4 kartu kuning itu akan dihapus seperti ketika round 2 ke round 3 JIJ dapat kartu ketika melawan Vietnam, tapi di round 3 dapat kartu kuning lagi, tapi ternyata yang di round 2 ketika lolos ke round 3 penghapusan, tidak ada kartu kuning lagi. Ya semoga seperti itu, karena round 4 kan jelas hanya ada 2 pertandingan, 1 grup 3 tim, 2 pertandingan. Jika kita mampu mendapatkan 2 hasil maksimal, jelas kita langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum ngobrol tentang round 4 esok, jelas di pertandingan terakhir melawan Jepang ini kita tunggu bersama. Ya intinya harapannya adalah kita mampu menampilkan permainan terbaik, mampu mengganggu Jepang, syukur-syukur membuat kewalahan Jepang. Karena jelas yang dibentuk di situ adalah motivasi untuk timnas Indonesia mampu menghadapi round 4 dengan tegap. Harapannya seperti itu. Jangan sampai lah misalkan kalah pun paling tidak kita merepotkan Jepang. Jangan sampai kalah dengan skor yang banyak dan kita sangat kerepotan di sana. Apapun itu targetnya memang lebih ke mental. Tapi yang terbaik adalah untuk timnas Indonesia. Tapi yang menarik adalah ditunggu kejutan-kejutan dari Patrick Kluivert dan tim dalam melawan Jepang esok. Karena formasinya ternyata dari 3 laga yang sudah dijalani banyak kejutan-kejutan yang ditampilkan. Tapi yang jelas kemungkinan besar ada 1 nama pemain lokal kita yang pasti akan diberi kesempatan untuk bermain lagi. Ya, kakak Ricky Kambuaya yang 2 pertandingan tampil sangat elok sekali. Ya kita lihatlah, apapun itu memang terserah pelatih. Tapi ya apapun itu kita bolehlah berandai-andai sebelum laga memang benar-benar dimulai esok Selasa tanggal 10 Juni. Pemain timnas sudah berangkat ke sana, jadi kita tunggu saja kabar-kabar terbaru dari Jepang sana. Semoga hasil yang terbaik. Pertandingan terakhir kita tutup dengan hasil yang maksimal lah. Kita lihat saja nanti bagaimana komen supporter sepak bola Indonesia untuk laga Indonesia melawan Jepang esok. Menang, seri, atau kalah, atau ada pendapat lainnya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.